إلى أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العارف بالله أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العليم العلامة العارف بالله المحدث أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة، إلى أن قال بين الآباء والأبناء الآداب التي تخص علاقات الآباء بالأبناء. الخامس، أمر الآباء للأبناء بالصلاة إذا بلغ الواحد منهم 7 سنين لينشأ على حبها والتعلق بها، ثم ضربه عند تركها إذا بلغ 10 سنين لئلا يتعود تركها وجفاؤها لئلا يتعود تركها وجفاءها، والتفريق بينهم في المضاجع. السادس، اهتمام الآباء بتأديب أبنائهم وتعليمهم وتهذيبهم، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال علي رضي الله عنه: علموهم وهذبوهم. وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وفي تاريخ البخاري مرفوعا: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. Alhamdulillah. Awalan, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga di malam hari yang berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita seperti biasa, yaitu membaca kitab yang dikumpulkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dengan judul Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bagaimana adab-adab Islam untuk mengatur rumah tangga kita. Kita berada di bab yang menerangkan tentang kewajiban orang tua atau adab apa saja
apa saja yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Al-khamis, yang kelima, sudah yang kelima, itu berhenti kemarin sampai situ. Amrul aba lil abna bis shalah. Kata Buya, termasuk yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu kita memerintahkan mereka untuk sholat. Kita memerintahkan anak kita untuk sholat. Kapan? Ketika umur mereka sudah masuk 7 tahun. Di umur 7 tahun, orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'i sinin," atau kama qala. Perintahkan anak kalian untuk sholat dan umur mereka ketika masuk 7 tahun. Jadi ini perintah dari Nabi untuk orang tua. Anaknya belum wajib sholat. Anaknya belum wajib sholat. Kapan anak wajib sholat? Seorang anak wajib sholat ketika dia sudah balik. Tapi orang tua yang kena kewajiban. Yang kena kewajiban orang tua. Wajib hukumnya orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Wajib hanya memerintahkan. Umpama sholatnya masih belum benar, wudhunya masih sembarangan, sholatnya tidak baca apa-apa. Kadang sholat isya 4 rakaat, ya 3 rakaat, tidak masalah. Yang penting orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Dari umur 7 tahun. Alasannya, sebutkan oleh beliau, liyansha'a ala hubbiha wa ta'alluqi biha. Agar anak tadi terbiasa tumbuh dengan ibadah sholat. Barulah dia akan cinta dengan sholat. Kenapa sekarang banyak orang yang tidak sholat? Karena dari kecil tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya untuk sholat. Bahkan lebih dari itu, na'udzubillah, orang tuanya tidak pernah sholat. Kalau orang tuanya tidak sholat, bagaimana dia bisa memerintahkan anaknya untuk sholat? Jadi ini keluarga tidak ada yang sholat sama sekali. Maka tidak heran ketika melihat orang itu tidak sholat. Tapi umpama ibu rajin sholat, maka otomatis ibu punya anak akan mengikuti gerak-geri ibu ketika sholat. Karena apa? Wayan sya'una syi'ul fityani fina ala makana awwadahu abu. Seorang penyair mengatakan, anak kita, cucu kita, anak kecil itu akan tumbuh dengan apa yang dia dibiasakan oleh orang tuanya. Biasa sholat dari kecil, maka anak itu akan sholat. Ketika dia sering melihat orang tuanya sholat, maka otomatis akan ada kecenderungan dari anak tersebut untuk sholat. Itulah hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita para orang tua untuk menyuruh kita punya anak sholat ketika umur anak tersebut masuk 7 tahun. Kemudian, thumma darbuhu inda tarkiha idza balagha 10 sinin. Kalau sudah masuk umur 10 tahun, maka ada perintah lain dari Nabi Muhammad. Apa perintah tersebut? Kata Nabi, dipukul kalau tidak mau sholat. Pukul anaknya. Cubit anaknya. Kalau ada rotan anaknya, ketika dia tidak mau sholat, umurnya sudah 10 tahun. Kenapa? Karena 10 tahun itu sudah dekat waktu dia akan balik dewasa. Kalau dia sudah balik dewasa, tidak sholat dia, maka dosa dia tanggung sendiri. Jadi kita jangan kasihan, Bu. Kasihan mukul anak, kasihan nyubit anak, kasihan marahi anak. Kita kasihan di dunia, tapi kita tidak kasihan nanti di akhirat, naudzubillah, dia kena azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi, ketika umurnya 10 tahun, kalau disuruh sholat tidak mau,
maka wajib kalian para orang tua untuk memukul mereka. Tentunya pukulan ad-darab yang diperbolehkan oleh syariat, pukulan yang diizinkan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu bukan pukulan yang melukai, bukan. Pertama, pukulan kata Nabi, jangan pukul muka. Itu dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian, jangan memukul sampai melukai. Jadi yang dimaksud oleh Nabi ketika kita memukul anak kita bukan keras pukulannya, tapi biar itu pesan buat anak kita bahwasannya kalau kau tidak sholat, aku marah sampai aku tega memukulmu. Jadi bukan pukulannya, bukan kerasnya, bukan. Tapi pesan dari pukulan tersebut. Ibuku tidak pernah marah, tidak pernah mukul aku. Tapi ketika aku tidak sholat, ibu mukul aku. Nah, di situ pesan itu yang ingin disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah masuk umur 10 tahun, itu anak tidak mau sholat, orang tua wajib untuk memukulnya. Nah, jadi ini perintah dari Nabi Muhammad untuk kita sebagai orang tua. Wajib dilaksanakan karena kata ulama ini hukumnya amar, perintah. Berarti wajib untuk dilaksanakan. Kemudian, bukan hanya sholat. Ini diperumpamakan atau yang disebutkan sama Nabi, sholat, tapi semua ibadah-ibadah yang wajib diperintahkan. Puasa, umur 7 tahun, suruh dia puasa. Ajari dia untuk puasa. Jam 8 sudah lapar, dia batal, tidak masalah. Begitu. Jadi semua ibadah yang wajib, kenalkanlah kepada anak kita ketika umurnya belum baligh, belum mukallaf. Jangan sampai dia balik dewasa, baru dia mau belajar, sholat. Sudah dewasa balik, baru dia mau belajar puasa. Sudah dewasa dia balik, baru dia mau belajar menutup auratnya, misalkan. Nah, bukan itu waktunya. Kapan kita ajarkan? Sebelum dia balik. Ajarkan, biasakan dia untuk sholat, dia untuk ibadah, melakukan hal-hal yang wajib, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sadis, yang keenam, daripada adab yang harus diajarkan orang tua terhadap anaknya, ihtimamul aba bi ta'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdibihim. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Seorang bapak, ibu itu harus, jadi bapak atau ibu, orang tua, harus mendidik anak mereka dan memodali anak mereka untuk belajar agama. Umpama, bapak tidak bisa mengajari anaknya ilmu agama, ibu tidak bisa mengajari anaknya ilmu agama, maka wajib orang tua membantu dengan memodali anaknya belajar agama. Jadi ketika ibu-ibu menitipkan anak ibu ke madrasah atau ke pondok pesantren, ini adalah solusi yang ada di zaman sekarang ini. Solusi biar ibu lepas dari tanggung jawab itu. Sebetulnya yang wajib mendidik anak-anak itu orang tuanya. Yang wajib mendidik anak-anak, yang wajib mengajari ilmu agama kepada anaknya itu orang tua. Tapi karena tidak semua orang tua bisa mengajari anaknya ilmu agama, disitulah diadakan madrasah, disitulah diadakan pondok pesantren. Jadi ketika menitipkan anak ke pondok pesantren atau ke madrasah, itu sama saja kita sudah meringankan beban ibu yang tidak bisa mengajari anak ibu ilmu agama. Hukumnya wajib mengajari anak itu ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, qu, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Itu perintah dari Allah untuk kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana menjaga diri dari api neraka?
dengan kita mempelajari ilmu agama sehingga kita tahu mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan hal tersebutlah kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tidak usah kita. Nabi Muhammad SAW saja itu beliau ketika diperintahkan oleh Allah pertama kali untuk berdakwah, apa kata Allah kepada Nabi? Wa andir ashiratakal akrabin. Kata Nabi, wahai Muhammad, ajaklah keluargamu dulu untuk masuk ke agama Islam. Jadi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah, Nabi, untuk mengajak orang masuk Islam, itu ajak keluarga dulu. Karena memang keluarga itu yang harus pertama kali kita selamatkan. Keluarga pertama kali yang harus kita ajarkan. Kalau kita ngajar kemana-mana, keluarganya tidak sholat, percuma. Buat apa ngajar kemana-mana? Kalau kita menyelamatkan orang sekampung, tapi yang di rumah tidak kita selamatkan, buat apa kita menyelamatkan yang lain? Jadi kewajiban itu sudah dirapikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama harus kita menjaga diri kita. Harus kita diri kita harus tahu agama. Kita harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian kita ajari kepada anak kita. Nah, jadi mendidik anak dengan ilmu agama itu hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Hukumnya wajib. Oleh karena itu Allah katakan, lindungi diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari api neraka. Wa qala Ali, Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Allimuhum wa hadzibuhum." Tafsir dari ayat tersebut, lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian dari api neraka, artinya ajari mereka dan didik mereka. Itu. Jadi bukan lindungi seperti biasa, bukan. Ajari mereka agama. Didik mereka biar paham agama, taat kepada Allah, taat kepada Nabi, dari kecil sudah diajari, sehingga dengan itu kita sudah menjaga anak kita dari api neraka. Wa qala Al-Hasan, Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, tafsir dari ayat yang berbunyi di atas, ku anfusakum ahlikum naro muruhum bi taatillah. Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Perintahkan mereka untuk salat, perintahkan mereka untuk puasa, perintahkan mereka untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Wa'allimuhumul khair, dan ajarkan mereka hal-hal yang baik. Itu tafsir atau pengertian dari ayat yang berbunyi, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan kita mendidik anak kita, berarti kita sudah menjaga mereka dari api neraka. Wa fi tarihil Bukhari, di dalam kitab tarikh Al-Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, "Ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasan." Seorang seorang orang tua tidak memberikan anaknya satu pemberian melebihi daripada pendidikan yang bagus. Jadi hadiah terbesar dari orang tua kepada anaknya adalah orang tua tersebut mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Itulah pemberian kita kepada anak kita. Bukan harta yang kita tinggalkan, bukan tanah hektaran, bukan sawit yang banyak, bukan emas yang banyak, tapi pemberian yang paling mulia, yang kita tinggalkan, yang kita berikan untuk anak cucu kita adalah adab pendidikan yang baik. Kita didik mereka dengan baik, maka kita sudah memberikan mereka pemberian yang termulia. Itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak ngukur dari materi. Nabi tidak ngukur dari hal-hal duniawi, bukan. Boleh kita misalkan beli tanah untuk anak aku fulan, boleh. Kita beli emas untuk anakku fulan, boleh. Kita nabung, kita simpan uang kita buat anak aku nanti kalau kuliah, kalau dia nikah, kalau dia butuh, boleh, bukan tidak boleh.
Nabi Muhammad SAW diriwayatkan beliau pernah menyimpan tanah Khaybar, hasil dari tanah Khaybar 1 tahun untuk keluarganya. Disimpan sama Nabi. Cuman maksud Nabi bukan itu yang paling mulia. Jangan hanya sebatas pemberian zahir. Jangan hanya sebatas materi. Jangan hanya sebatas kita pikirkan, kita kumpulkan harta yang banyak, biar nanti kalau kita meninggal, anak kita enak hidupnya. Tidak. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bertakwalah kalian, hati-hati kalian wahai orang tua, ketika kalian meninggalkan keturunan yang lemah. Di'afa, keturunan yang lemah. Apa yang dimaksud oleh lemah, oleh Allah? Lemah. Lemah agamanya. Lemah agamanya. Miliaran ibu tinggalkan. Misalkan untuk anak keturunan ibu. Tapi tidak ibu tinggalkan agama untuk mereka, tidak sampai mereka tua, mereka sudah kembali miskin. Tapi kalau kita misalkan, sederhana yang kita tinggalkan untuk anak keturunan kita, tapi kita tinggalkan di dalam diri mereka takwa kepada Allah. Kita ajarkan mereka bagaimana agama Islam. Kita ajarkan mana yang halal, mana yang haram. Insya Allah mereka akan kaya sampai mereka meninggal dunia. Banyak buktinya, ya. Banyak buktinya. Ada keluarga yang kaya raya. Ketika orang tuanya meninggal, tidak lama ludes semua hartanya. Ribut saudaranya. Pecah belah keluarganya. Kenapa? Karena kekayaan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi bukan artinya kita tidak boleh menyimpan hal-hal yang berharga untuk anak keturunan kita, tapi kata Nabi ada yang lebih mulia, ada yang lebih istimewa, yaitu kita tinggalkan agama untuk mereka. Tinggalkan agama untuk mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak mewarisi. Nabi tidak mewarisi. Dan ini hukum khusus untuk Nabi. Apa yang ditinggalkan oleh seorang Nabi, maka kembali ke Baitul Mal. Tidak diwarisi oleh anak keturunannya. Tapi lihat bagaimana Sayyidah Fatimah tetap hidup dengan tenang. Tetap hidup dengan rasa kaya di dalam hatinya. Karena itulah pemberian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu marfu'an. Kemudian diriwayatkan juga oleh oleh sahabat Jabir bin Samurah, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la an yu'addibar rajulu waladahu khairul lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Ketika orang tua mendidik anaknya, khairul lahu, lebih baik itu, jadi mendidik anak itu lebih baik min an yatasaddaqa bisa'in, daripada dia bersedekah. Artinya apa? Artinya jangan kita kira amal baik itu cuman kita sedekah, amal baik itu atau ibadah itu cuman kita baca Al-Quran, kita sholat. Bukan. Termasuk amal baik kita mendidik anak kita. Kata Nabi, lebih baik daripada bersedekah ketika kita mendidik anak kita. Kenapa? Karena sedekah tadi, sedekah yang kita berikan kepada anak kita itu lebih akan menghasilkan daripada sedekah biasa. Jadi Nabi Muhammad ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya ketika Anda mendidik anak Anda, maka Anda akan mendapatkan hasilnya sampai nanti di liang kubur akan mendapatkan hasilnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Di dalam hadis lain, Nabi Muhammad bersabda, "Idza mata ibnu Adam," kalau seorang meninggal dunia, "inqata'a amaluhu illa min thalath." Semua amalnya akan terputus, kata Nabi. Semua amalnya akan terputus ketika orang meninggal dunia. Rutin ke majlis taklim, sudah meninggal, tidak bisa ke majlis taklim. Rutin dia sholat, sudah meninggal, tidak bisa dia sholat. Rutin puasa Senin Kamis, ketika meninggal tidak bisa dia puasa Senin Kamis. Illa min salah, kecuali 3 hal, kata Nabi. 3 hal ini walaupun orang tua sudah meninggal, terus pahalanya akan dia dapatkan. Saldonya akan terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya.
Jadi termasuk tujuan nikah, tujuan punya anak, itu biar apa? Biar ketika kita meninggal, ada yang mendoakan kita. Ya, makanya sering kita nasihati bujang-bujang yang belum kawin itu. Kawinlah. Kenapa? Biar punya anak. Biar apa? Biar ketika meninggal, ada yang mendoakan kita. Ada yang membacakan Yasin tahlil untuk kita. Ada yang menghadiahkan pahala sedekah untuk kita. Karena itu kata Nabi, amal yang tidak akan terputus. Puasa kita terputus, sholat kita terputus, rutin dan baca Al-Quran terputus, pahalanya selesai. Karena kuburan itu bukan amal, bukan tempat untuk beribadah lagi, tinggal nerima hasil. Tapi anak yang baik, soleh, mendoakan kita, itu tidak akan putus. Makanya disifati sama Nabi, waladun soleh, anak yang soleh. Berarti kalau kita mau menjadi anak yang soleh, kita mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Kita mendoakan orang tua, nenek kita, kakek kita yang sudah meninggal. Kalau kita mendoakan mereka, maka kita diklaim sama Nabi anak yang soleh. Makanya tadi Nabi katakan, kita mendidik anak kita itu lebih baik daripada kita bersedekah. Kita sedekah, bagus, pahalanya besar. Tapi orang yang tadi makan, selesai kenyang, selesai amalnya. Tapi ketika kita mendidik anak kita, anak tadi jadi orang yang soleh. Kita mendidik anak kita, dia jadi taat kepada Allah. Dia menutup auratnya, dia beramal amalan baik. Apalagi kalau dia jadi orang alim, dia jadi orang yang pintar, dia jadi orang yang baik, orang yang menyenangkan hati Nabi. Itu jaminan buat kita selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan tidak ada pemberian yang lebih istimewa dari orang tua kepada anaknya melebihi pendidikan yang baik. Di hadis berikutnya Nabi mengatakan bahwasanya orang tua yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada dia bersedekah. Nah, jadi ketika kita menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, kemudian kita bayar SPP-nya atau madrasah ada SPP-nya. Ini Ibu, itu juga bentuk sedekah, bahkan sedekah yang paling afdol. Sedekah yang paling afdol. Kita punya uang 500.000. 500.000 ini aku sedekahkan atau aku bayar SPP anak di madrasah, anak di sekolah. Ketika kita membayarkan 500.000 tadi untuk anak kita yang ada di madrasah, yang ada di pondok pesantren, ini juga adalah bentuk sedekah. Bahkan kata Nabi, ini sedekah lebih afdal daripada sedekah yang biasa. Karena tadi dengan uang ini anak tadi bisa dididik, bisa belajar sehingga menjadi anak yang baik, menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Wa yang bagi lil walid. Kemudian Abu yang mengatakan harus seorang orang tua an ya'taniya bibnatihi kama ya'tani bibnihi. Harus orang tua itu memerhatikan, mendidik putrinya seperti dia mendidik anak laki-lakinya. Jadi harus sama. Dalam didikan itu harus sama. Baik anak tadi laki-laki atau anak tadi perempuan, harus kita didik semua. Tidak boleh yang laki-laki kita istimewakan dari segi pendidikannya daripada yang perempuan. Tidak boleh. Harus adil dalam pemberian kepada anak. Suatu hari Nabi besar Muhammad SAW didatangi oleh sahabat. Sahabat tadi datang kepada Nabi ingin dia jadikan Nabi saksi bahwasanya dia telah memberikan anaknya sepotong tanah. Anaknya bernama Nu'man bin Bashir yang datang kepada Nabi Bashir, sahabat. Ya Rasulullah, tolong jadi saksi untuk apa? Bahwasanya tanah di situ aku hibahkan untuk anakku Nu'man. Apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad, apakah semua anakmu kau berikan tanah seperti itu? Anaknya banyak, bukan hanya Nu'man. Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, aku tidak mau jadi saksi orang yang melakukan hal yang mungkar. Aku tidak mau kesaksianku ditempatkan di tempat yang batil, yang mungkar. Dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya kata Nabi, kalau ingin memberi anak, itu harus rata. Harus rata. Diberi satu, semua diberi. Pemberian yang paling mulia, yang paling afdal, pendidikan. Nah, berarti ketika mendidik anak harus sama.
Anak ini disekolahkan, yang ini juga disekolahkan. Diperhatikan yang laki-laki, yang perempuan juga diperhatikan. Ya, walaupun alhamdulillah di negara kita tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Ini beliau sebutkan karena memang tabiat orang Arab itu lebih perhatian kepada anak laki-laki. Bahkan di zaman jahiliyah dulu, mereka akan senang ketika mendapatkan anak laki-laki, tapi tidak senang ketika mendapatkan anak perempuan. Sehingga di antara mereka ada yang tega mengubur hidup-hidup anak mereka perempuan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kelak di hari kiamat, al-mau'udah, mau'udah itu bayi perempuan yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Mereka akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tuanya, kenapa mereka dikubur hidup-hidup. Nah, jadi orang jahiliyah dulu itu mereka tidak suka kalau mendapatkan anak perempuan. Oke, di sini disindir oleh Abu Sayyid Muhammad, kata beliau, yang bagi lil walid, bagi orang tua harus perhatian kepada putrinya seperti dia perhatian kepada anaknya. Fayurabbiha 'alal kamal wal waqar. Dia harus mendidik anak perempuannya 'alal kamal dengan hal-hal yang mulia, wal waqar dan bijaksana. Wa yukammiluha, dan dia harus menyempurnakan akhlak anak perempuannya bil adabi wal haya, dengan adab dan dengan rasa malu. Jadi harus dari orang tua mendidik putrinya biar punya rasa malu. Kalau perempuan sudah tidak punya rasa malu, itulah kiamat. Kalau perempuan tidak punya rasa malu. Betapa banyak sekarang kita dapat di perempuan, bukan perempuan yang malu, malah cowok yang malu di depannya. Kebalik, Bu. Jadi yang saking beraninya ini perempuan, laki-laki yang di depannya yang malu. Yang menundukkan kepalanya bukan perempuan, tapi laki-laki. Saking beraninya ini perempuan. Semua harus punya sifat malu. Karena Nabi katakan, al-haya minal iman. Sifat malu itu termasuk dari iman. La imana liman la haya Allah, kata Nabi. Tidak mempunyai sifat iman, artinya bukan seorang mukmin kalau dia tidak punya sifat malu. Di dalam tastahi fasna ma syi'ta, kata Nabi. Kalau kau tidak punya malu, maka kau bebas lakukan apa saja. Artinya orang yang tidak punya malu, mau apa saja dia cuek. Akan dia lakukan, mau itu maksiat, mau itu mungkar, mau itu mukhalafah, pelanggaran, akan dia lakukan. Kenapa? Tidak punya malu. Dan nanti rasa malu ini makin akhir zaman makin berkurang dari umat Nabi Muhammad. Rasa malu. Lihat bagaimana malunya sahabat. Lihat bagaimana malunya perempuan Nisaul Ansar, Nisaul Muhajirin. Lihat mereka itu kalau keluar, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan mereka kalau keluar ketika sholat subuh berjamaah di masjid itu seperti hantu, maksudnya bertutupan, tidak kelihatan. Rasa malu mereka tinggi. Dan rasa malu ini akan makin tahun makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Disabdakan oleh Nabi, naudzubillah, ya, di akhir zaman ketika rasa malu sudah hilang, seorang laki-laki akan berzina dengan perempuan di pinggir jalan. Seperti binatang sudah. Ini disabdakan oleh Nabi. Nanti akan datang waktu, kata Nabi, yang mana akan ada orang berbuat zina di pinggir jalan. Biasa. Biasa. Dan akan ada orang yang lewat. Yang lewat ini mengatakan kepada yang berzina, minggir sedikit, motor aku mau lewat. Jadi yang lewat pun bukannya dia ingkar, bukannya dia menasehati, bukannya dia mencegah, tidak peduli. Rasa ketidakpedulian sesama muslimin itu akan berkurang makin akhirnya zaman. Nah, makanya kata Buya, didik anak kita untuk mempunyai rasa malu. Kita sering melihat orang-orang tua yang ada di kota Mekah, ketika anaknya perempuan masih umur 2 tahun, masih umur 3 tahun, keluar tidak pakai baju, pakai pempes saja misalkan, itu orang tuanya katakan aib, aib, tidak bagus, tidak baik. Ini anak 2 tahun. Anak 2 tahun masih aib. Ketika anaknya misalkan keluar tidak menggunakan celana, aib. Umur 2 tahun. Dari kecil sudah diajarkan anak tersebut untuk mempunyai sifat malu. Karena sifat malu ini kalau hilang, naudzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi, kalau orang tidak punya sifat malu,
berarti dia bukan orang mukmin. Tentunya malu di sini malu dalam melanggar perintah Allah, bukan malu dalam menuntut ilmu. Kalau orang yang mempunyai sifat malu tapi dipakai ketika dia menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. La yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Kata Nabi, dua golongan yang tidak akan mendapatkan ilmu. Pertama, orang yang sombong. Ya, orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Kedua, orang yang malu ketika menuntut ilmu. Jadi kalau nuntut ilmu, jangan malu. Hadir majlis taklim, jangan malu. Misalkan ada ibu yang malu di luar, malu mau duduk di depan, mau duduk di dalam, salah. Maju, duduk di depan. Karena kalau menuntut ilmu, tidak boleh punya rasa malu. Mau bertanya malu, salah. Kalau tidak tahu bertanya. Jadi rasa malu itu jangan dipraktekkan di dalam menuntut ilmu. Ketika orang menuntut ilmu, dia punya rasa malu, dia tidak akan mendapatkan banyak faedah dari ilmu tersebut. Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ketika ditanya, wahai Abdullah, kenapa kau bisa menjadi pemimpin ahli tafsir? Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, terkenal. Pemimpin ahli tafsir, terkenal dengan kealimannya. Apa kata beliau? Biqalbin akul walisanin saul. Biqalbin akul. Pertama, aku bisa jadi sepintar ini dengan otak yang aku gunakan. Artinya berpikir. Walisanin saul. Kedua, aku bisa jadi sealim sepintar ini karena aku punya mulut, lidah yang sering bertanya. Tidak tahu, dia bertanya. Tidak tahu, dia bertanya. Dengan dua hal ini, aku bisa menjadi sepintar ini, kata Abdullah bin Abbas. Nah, jadi rasa malu mulia, rasa malu bagus, tapi kalau di tempatnya, tempat menuntut ilmu, tidak boleh kita ada rasa malu di situ. Lihat Nabi Muhammad ketika memuji Nisaul Ansar, diriwayatkan bahwasanya perempuan penduduk asli Madinah itu ketika bertanya kepada Nabi, mereka belak-belakan, tidak ada rasa malu. Makanya Nabi senang. Datang perempuan, ya Rasulullah, bagaimana kalau begini, begini, begini. Bertanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Ditanyakan kepada Nabi. Rahimallahu nisa al-amsar. Kata Nabi. Mudah-mudahan Allah memberkati, merahmati perempuan-perempuan penduduk Madinah. Kenapa? Karena mereka tidak punya rasa malu ketika bertanya kepadaku. Dipuji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di bab lain, bab melanggar perintah Allah, bab membuka aurat, di situ kita harus punya rasa malu. Wa yamna'aha minat tahattuq wat tabarruj. Seorang tua wajib melarang anak perempuannya minat tahattuq. Tahattuq itu membuka aurat. Afwan, at-tahattuq. At-tahattuq itu meremehkan ajaran agama. Wat tabarruj. Tabarruj membuka aurat, berdandan. Tak boleh. Dilarang. Wa ya'muruha bis salati was siyam was sadaqati wal afaf. Dia harus perintahkan anaknya untuk apa? Untuk salat, untuk puasa, as-sadaq, was-sidqi afwan, was-sidqi wal afaf. Dan dia memerintahkan wajib anak perempuannya untuk jujur wal afaf dan menjaga harga dirinya. Wal ya'lam bi anna syarafahu ma'qudun bi syarafiha. Seorang tua wajib dia mengetahui bahwasanya kemuliaannya itu ada pada kemuliaan putrinya. Wa sum'atahu bi sum'atiha, dan harga dirinya ada pada harga diri putrinya. Harga diri orang tua itu ada pada anak perempuannya. Memang betul, ulama mengatakan bahwasanya anak perempuan itu tanggungannya lebih berat daripada anak laki-laki untuk orang tua. Makanya Nabi banyak hadis-hadis pujian atau janji dari Nabi untuk orang yang memiliki anak perempuan lebih dari satu. Mendapatkan pahala-pahala yang besar karena mendidiknya jelas lebih susah daripada anak laki-laki. Makanya Abu Ya langsung nyambung nasihatnya, falyakhtar laha zaujan salihah. Maka pilihlah untuk putri-putrimu suami yang soleh. Jangan tunggu dilamar ibu. Kalau ibu punya anak, gadis, sudah waktunya kawin, tidak ada kegiatan, jangan nunggu dilamar. Bapak misalkan suami di rumah, jangan nunggu anaknya, putrinya dilamar.
Ikhtar, kata Buya, fal yakhtar laha zaujan salihah. Orang tua harus cari, harus memilih laki-laki yang soleh untuk anaknya. Jangan tunggu dilamar. Gengsi. Nah, habaib kita dulu, habaib di Tarim sana, di Yaman, datuk-datuk kita, keturunan Nabi Muhammad SAW, itu mereka mempunyai adat, ini dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Tadhkirun Nas. Mereka mempunyai adat, kalau mereka punya putri, mereka yang mencari calon untuk putrinya. Jangan nunggu dilamar. Padahal ini putri mereka. Tidak gengsi menawarkan putri mereka ketika mereka melihat ada laki-laki yang baik. Ditawari. Ada laki-laki yang baik, mereka kejar, mereka tawari. Kenapa? Karena di sini mereka bisa memilih. Falyakhtar laha zaujan salihah. Wal yu'ajjil bizawajiha mata wujida kuf'an laha. Cepat-cepat dikawini kalau sudah ada yang cocok. Udah dicari, ada yang cocok, cepat kawin. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang dilamar oleh laki-laki yang soleh, maka terimalah lamarannya. Bukan wajib, cuman anjuran dari Nabi. Terima, kata Nabi, lamaran yang datang ke rumah kalian kalau dari orang yang soleh. Yang penting orangnya soleh. Yang penting orangnya mau sholat. Yang penting orangnya tidak terkenal melanggar perintah Allah, bukan pemabuk, bukan pemakai narkoba, bukan maling, bukan hobi judi, bukan. Ini orang kita kenal orang baik, majelis, rajin sholat, rajin ke masjid. Udah, itu terima kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yuyassir mahraha biqadril mustata'. Dan dipermurah maharnya sebisanya. Jadi jangan minta, kau mau kawin sama putriku, mahar pertama 100 juta misalnya. Nanti ada lagi, uang ini lagi 50. Jangan. Sebisa mungkin kita orang tua memurahkan atau jangan bahasa yang murah kayak murahan, meringankan mahar laki-laki yang mau melamar putri kita. Kenapa? Karena kata Nabi, aktsaruhunna barakatan akhaffuhunna muhura. Nabi dalam hadis mengatakan perempuan yang paling berkah bukan yang kalau kawin habis 1M 2M. Bukan yang kalau kawin acaranya 3 hari 3 malam. Bukan yang kalau kawin semua diundang ratusan ribuan datang, tidak. Apa kata Nabi? Aktsaruhunna barakatan akhaffuhunna muhura. Yang paling sedang atau yang paling ringan maharnya. Itulah perempuan yang paling banyak berkahnya. Lihat bagaimana mahar Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Sayyidina Ali melamar Sayyidah Fatimah, setelah Abu Bakar melamar ditolak sama Nabi, Umar melamar ditolak sama Nabi, majulah Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa Imam Ali tidak mau maju dari awal? Beliau orang miskin, tidak punya apa-apa. Akhirnya beliau maju kepada Nabi, melamar Sayyidah Fatimah, putri Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Ali, kau punya apa? Ya Rasulullah, ma'in syai', aku tidak punya apa-apa. Kecuali illa dir'un, kecuali aku punya baju besi. Aku gunakan untuk berperang. Cuman itu hartanya. Kata Nabi, jual baju besimu, jadikan untuk mahar, untuk acara resepsi. Baju besi. Setelah baju besi dijual, Imam Ali tidak punya apa-apa. Tapi lihat pernikahannya, pernikahan yang paling berkah. Pernikahan yang paling diridhai oleh Allah. Dan itulah perintah Allah. Apa kata Nabi? Innallah amarani an uzawwija Fatimah bi Ali bin Abi Thalib. Allah perintahkan aku untuk menikahi Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Perintah dari Allah. Laki-laki yang miskin, tapi agamanya baik. Nah, jadi kata Abuya, ringankan mahar laki-laki yang mau melamar anak kita. Ringankan. Mahar itu wajib, tetap harus dibayar, cuman ringankan. Wal yabhad an dini zawjiha khatibiha wa khuluqihi qabla an yabhad an murattabihi wa amlakih. Fadzalika da'bur rasyidin wa siratus salafis salihin. Kata Abuya, yang harus kita selidiki ketika ada laki-laki yang melamar putri kita, agamanya bagaimana? Itu yang harus diselidiki.
Zaman sekarang indah. Ada yang ngelamar putrinya, dilihat dulu datang ke rumah naik apa? Oh, naik motor. Berarti gini, gini. Kan begitu, dilihat. Oh, kalau yang datang ke rumah naik mobil, 70% diterima. Begitu. Kebalik, apa kata Buya? Pertama yang harus diselidiki agamanya. Ini orang sholat atau tidak? Karena kalau dia taat kepada agama, berarti putri ibu pasti akan dia hormati. Kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi, walaupun pas-pasan kehidupannya, putri ibu pasti bahagia. Tidak akan sengsara. Kenapa? Karena dia akan menghormati wanita seperti yang diperintahkan oleh syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kalau kita cari kaya atau tidaknya, belum tentu putri kita akan dihormatinya. Belum tentu anak kita akan senang hidup bersama dirinya. Makanya Nabi itu selalu mengajarkan kita untuk hal-hal yang baik buat kita. Yang diajarkan, sekali lagi, yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Kenapa banyak sekarang, baru nikah sebulan, 2 bulan, apalagi yang itu, artis-artis itu, yang suka suka bangga-bangga, suka memamerkan keharmonisannya dengan istri-istrinya, itu cepat selesai. Karena bukan itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Falyabhath an dini zaujiha. Cari tahu tentang calon menantunya, agamanya. Bagaimana agamanya? Agamanya baik, insya Allah baik. Begitu juga laki-laki ketika mencari istri, apa kata Nabi? Lihat agamanya. Kalau agamanya baik, taribat yadak, maka kau akan beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani malam hari ini untuk kita, bagi yang punya putri sudah waktunya menikah, carikan calonnya. Jangan nunggu dilamar. Carikan calonnya selagi calonnya baik agamanya, mau sholat, taat kepada Allah, dekat dengan habaib, dekat dengan asatidah, insya Allah itu orang yang baik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan sehingga kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kepada keluarga kita al-adab al-hasan, pendidikan yang baik sehingga kita bisa bahagia kelak di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.